konjugasi itu intinya adalah mengetahui subjeknya, mengetahui jenis grup kata kerjanya, mengetahui jenis objeknya, mengetahui kala waktunya. Untuk yang sekarang, kala waktu ini kita tidak penting karena kita memang sedang berbicara kala waktu sekarang. Jadi yang paling penting buat kalian tahu siapa subjeknya, kalian tahu grup atau kelompok kata kerjanya, kalian tahu objeknya jenisnya apa. Objek definite atau objek indefinite. Oke, karena kita tadi bahas konjugasi indefinite. Konjugasi indefinite ini maksudnya adalah konjugasi jika objeknya indefinite atau jika kalimatnya tidak berobjek. Kan biasa saja saya bilang saya makan, udah saya makan titik, nggak penting objeknya apa kan? Iya nggak? Iya. Kalau Iya kan? misalnya saya makan apel gitu tuh berarti makannya tuh jadi definite apa indefinite, Mas? Nah, kalau saya makan apel, kalau dalam bahasa Inggris kan I eat apa? I eat the apple atau I eat an apple? An apple. I eat an apple. I eat an apple, saya makan sebuah apel kan? Nah, itu kan indefinite. Iya. Karena sebuah itu adalah kata sandang indefinite. Berarti kata kerjanya juga akan indefinite juga. Betul. Kan? Tapi kalau aku makan I eat the apple. I eat the apple. The apple itu Definite. objek definite atau indefinite? Pasti. Pasti kan? Ya. Gimana Rizal? Indefinite. Kenapa indefinite? The Nah, apple. sebab Kan pokoknya apel, the apple ya. Bukan apel itu. mana yang mau dimakan, gitu nggak sih? Jadi itu kan nggak pasti. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan the apple itu definite. Jadi konteksnya itu contohnya di dalam satu ruangan umpamanya ya di ruang makan gitu kan ada satu buah apel. Kita tahu ini, kamu, aku, Rizal, Mira tahu di atas meja ada satu apel. Ada apel nih, kita tahu, kita lihat tuh ada apel di sana. Terus aku tanya, loh, di mana apel itu? Di mana apelnya? Terus kamu bilang, Rizal, I eat the apple. Nah, the apple itu adalah konteksnya adalah mengacu pada apel yang pasti, yang kita tahu. Nangkep nggak, Rizal? Bedanya antara the apple dan an apple. Kenapa the apple masuk ke definite? Gimana, Rizal? Rizal jangan di mute. Mau ngomong di mute. Rizal di toilet mungkin? Atau di mute? Atau enggak lagi mikir, Mas? Tapi kamu udah paham berarti, Mira ya? Antara an apple sama dia. Halo. Gimana, Rizal? Halo. Mas, aku dari tadi ngomong loh, kok dibilang di toilet sih? Aku nggak denger loh. Kamu mute berarti. Koneksi deh, Mas, kayaknya Oh, dia. koneksi mungkin, Rizal. Ditunggu dulu deh. Dia kayaknya ya filmnya. Halo, ini koneksinya bermasalah Mas kayaknya. Oh, alah. Tapi, halo Rizal, dengar kan? Koneksinya kayaknya Mira ya. Iya, Mas, koneksinya dia. Halo, ya. Mas, aku dari tadi ngomong loh, enggak dia. Ya, denger nggak udah? Udah, sekarang dengar. Dengar. Oke. Lah, hilang lagi. Hilang lagi? Suara dia, iya. Tapi, kayaknya dia mau mengungkapkan sesuatu itu. Aku juga gatel mau dengerin dia ngungkapin. Sama. Aku pengen sekali dia tahan. Iya, makanya. Coba chat aja Rizal. Coba kamu chat.
Kita tunggu Rizal bentar ya, Mira. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Dia lagi benerin koneksi. Mhm. Kita tunggu Rizal sebentar. Iya, tapi gimana sekarang lebih jelas ya, Mira ya? Iya Mas, jelas. Nanti aku mau kayak coba latihan bikin kalimat di bahasa Indo. Terus, Di situ nanti ini apa? Aku suruh si ini apa? Kalau nggak aku screenshot ke Mas, kalau nggak aku koreksi. dengan senang hati aku akan mengoreksinya. Dengan senang hati. Baik Mas. Kan semalam kan dia tahu jadwalku belajar modul kan malam. Oh, oh. Karena kan minggu ini masih autumn kan. Halo Mas, Halo. aku pindah perangkat nih lewat HP. Oke. Lanjut Aku terus. pikir tadi pasti gara-gara koneksi. Mira tadi bilang, iya gara-gara koneksi. Saya nggak kepikiran. Jadi gimana? Jadi Rizal, sekarang dengar ya? Udah denger lebih lancar lewat HP. Oke. Jadi, the apple itu definite. Oke. Kalau dalam bahasa Hungaria itu definite itu di itu diungkapkan atau ditulis dengan kata o atau oz. Jadi kalau kamu lihat ada objek yang di depannya itu memakai kata sandang o atau oz, berarti itu objek definite. Oke. Jadi kalau tadi I eat the apple, itu berarti kalau dalam bahasa Hungaria, eszem az almát. Oke. Berarti definite the Definite. apple. The apple. Jadi sesuatu kalau di bahasa Inggris kan the atau the itu pasti definite. Tapi kalau dalam bahasa Inggris atau an apple, kalau dalam bahasa Hungaria itu egy atau satu. Saya makan sebuah apel. Eszem egy alma. Kenapa aku tetap bilang eszem? Karena eszem itu dari kata kerja esik, ika. Kalau kata kerja ika, seperti kalian lihat, walaupun itu objeknya definite atau indefinite, tetap akhirannya sama, yaitu om. Om, em, em. Ini sama dengan nanti kalau objeknya definite. Ini kan konjugasi indefinite ya. Sekarang kita lihat nih. Ikesh yang objeknya definite. Sama loh ini. om, em. Sama kan? Iya. Oke, jadi kalian bisa senang kalau kalian menemu kata kerja yang ik. Karena untuk subjeknya saya, itu tetap akhirnya om atau em atau en. Asik kan? Iya, Mas. Ya, ini coba kalian lihat di slide. Ini yang konjugasi indefinite. Untuk ik, yang kolom terakhir, ini yang definite. Kolom terakhir sama juga. Oke. Jadi pada dasarnya, aku tidak akan bahas kolom yang konjugasi definite, karena prinsipnya itu sama seperti konjugasi indefinite. Jadi prinsipnya sama. Kalian harus memilih suku kata yang mana yang harus kalian gunakan untuk pengkonjugasian. Dan prinsipnya, cara memilihnya prinsipnya sama, yaitu melihat komposisi huruf vokal dalam kata kerjanya. Prinsipnya sama kalian memilihnya. Analisa jenis huruf vokal yang ada dalam kata kerjanya. Hanya yang kalian perlu lihat dalam kasus konjugasi definite itu yang grup kedua. Grup kedua ini jika objeknya definite, subjeknya mi, ti, sama ek, mendapat tambahan huruf baru, s, z, sama z, tergantung katanya. Contohnya, kalau aku bilang yang
Kata kerja yang definite, yang asik, asik. Saya kata kerja definite asik. Terus kalau dia makan the apple, dia makan the apple. He eats the apple. Kalau dia jadi Mas ya. Gimana? Dia uun ya, uun. Mhm. Tunggu, gimana Mas? Dia makan the apple. Dia makan di apple. Kata kerjanya makan apa Mas? Asik, asik. 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 Karena di apple-nya itu kan definite, berarti di definite makan karena dia pakai T, gitu nggak sih Mas? Oh ya, kalau objeknya kan objeknya pakai T. Itu kalau kita ngomongin soal objek. Sekarang kita ngomongin kata kerja. Kata kerjanya gimana kalau kalimatnya he eats the apple. Dia makan apelnya. Asik. Esa berarti jadi esa. Asik. Kalian analisa kata kerja berkomposisi huruf apa? Asik itu. Asik itu kan ada ikannya. Oh ya, ikes yang nomor 3 ya berarti. Nomor 3 dan Asik dan pakai dia gitu kan Mas? Dan pakai dia. Berarti Berarti jadi esi. Esi. Aha. Ayo. Jadi ini ya, asik. Jadi ikanya kamu hilangkan, ya. Oh iya. terus kamu cari analisa kata subjeknya apa atau siapa. Nah, kalian pilih yang I. Kenapa pilih yang I? Kenapa pilih yang I, Rizal? Karena hurufnya huruf mogas. Bagus. Kenapa pilih huruf I, Iran? Yang kolom ketiga kan Mas ya? Kolom ketiga. Oh. Maksudnya yang I cash. Oh, Ezik Pak Ika sih Mas. Asik itu I cash. Ya, tunggu itu kan katanya tadi Ezik. Kan itu kata kerjanya. Asik, kenapa? Rizal tadi bilang asik menjadi esi. Itu benar tadi. Iya. Kalau kenapa asik menjadi esi, Mira? Kira-kira kenapa? Kayaknya hilang. Terus S sama Z aja. Terus? Kan pakai E. Pakai E. Makanya pakai esi bukan E ya. Karena hurufnya E. Iya kan? Huruf E masuk huruf mogos. Mogos. Ya kan? Esi alma. Asik os olmat. Os Olmat. Tambahan T karena olmo itu adalah objek kalimat. Jadi semua objek kalimat, dari semua kata benda atau semua barang yang posisinya adalah objek kalimat akan mendapat akhiran T. Tapi itu pembahasan yang lain. Jadi akhiran T itu adalah pembahasan tentang konjugasi objek. Sekarang kita konjugasi kata kerja. Oke. Sekarang coba yang aku bahas yang grup kedua ya, yang akhiran S, SZ sama Z. Kalian ada kata kerja nggak yang berakhiran huruf Z, SZ atau S? minum Mas. Isik itu minum itu masuk ke grup yang ketiga, isik. Oh. Tapi isik juga walaupun itu isik itu bukan grup ketiga tapi grup keempat sebenarnya. Nah ini isik kan ini kan grup keempat yang masuk ke subkategori B.
6 kata kerja yang berakhiran NNI. Beni, ini, eni. Jadi eni, makan, ini, minum. Jadi itu masuk grup yang keempat. Tapi konjugasinya mirip dengan konjugasi ikesh, karena dia adalah kata kerja ik atau ikesh. Sekarang coba aku mau bahas yang grup kedua, yang berakhiran dengan huruf Z. Kalian ingat kata mosh, mencuci? Moshni? Rizal? Mus, oh ya, ingat Mas. Mosh kan? Itu Pernah menggunakan nggak kata kerja mosh? pernah lihat itu ada Moso, tempat cuci. Nah, benar. Mosh kalau diinfinitifkan menjadi apa, mau Rizal? Mosh itu berarti Diinfinitifkan. Infinitif baru. Moshni. Moshni. Bagus. Jadi mosh mencuci jadi moshni. Karena mosh berakhiran dengan huruf S, berarti dia masuknya kategori kelompok kedua. Ya kan? Sekarang motion motion sih. Aku mau bilang bahasa Inggris. I wash the apple. Aku mencuci the apple. Tapi coba kalau subjeknya bukan saya tapi he. He wash the apple. He. Dia. Iya, berarti Moso. Bacanya gimana sih? Mosho. Aha. Bagus. Mosha. Jadi MOS, kita kata kerja aslinya ya, MOS. Yang kita patokan untuk konjugasinya lagi-lagi kata kerja aslinya. Kan yang infinitifnya MOS. MOS ditambah SO. OSA. Jadi Mosho menjadi Mosho. Kalau subjeknya dia ya. Sampai di sini paham? Paham, Mas. Paham ya? Mira, gimana Mira? Iya Mas, paham. Tunggu. Tadi kan berarti kalau S ditambah motion. Nah itu I itu Mas. Kok ada I-nya? Ada ninya. Ninya itu bentuk infinitifnya. Hah? Bentuk infinitifnya. Jadi kalau kamu lihat kata kerja, kalau kamu menemukan kata kerja, aku sarankan kalian juga cari tahu bentuk infinitifnya. Tapi bentuk infinitif ini tidak kalian gunakan serta-merta sebagai kata kerja yang kalian konjugasikan. Jadi kamu tidak konjugasikan bentuk infinitifnya, tapi kamu konjugasikan bentuk kata kerja aslinya. Itu pakai mosh karena ini ya Mas ya, mosho karena pakai mei ya, bukan mogos ya. Betul. Sekarang aku mau kasih yang kata kerja baru. Kata kerja ne, ya. Sebentar Mas, itu kalau saya identifikasikan AAA semua. Berarti memang mei ya. Iya. Kalau jadinya mei semua, gitu nggak sih? Iya. Jadi mamanya kalau kamu menemukan kata kerja yang berakhiran S, SZ atau Z, tetapi huruf vokalnya itu A atau U tanpa titik, U tanpa coret gitu ya. Suku kata konjugasi yang kamu gunakan jika subjeknya U atau dia, tetap aja so atau zo. Gampang sebenarnya. Jadi tidak usah mikirkan O, E atau E titik dua, hanya ada I sama O. Iya benar. Ya kan? Contoh, aku kasih contoh lagi deh. Kata kerja nez atau melihat. Nah, kalau nez, dia melihat nezo. Nah, analisa lagi. Nez, dia melihat. E itu masuk huruf apa? Huruf mogos atau huruf me? Mogos. Nah, berarti kita pakai yang
Iya kan, Mas? Mm-mm. Itu kan berarti masuk yang kedua kan, Mas? Ya, Mas, ya? Betul. Bu, itu nis itu masuk ke grup kedua, grup kelompok kedua, tapi huruf E itu huruf yang mogos atau E. Yang mana? Kan dia kan U atau UN kan? Mm-mm. Dan itu Anda sebenarnya. Nis. Kalau dia itu apa? Uy, E. E itu dia, en itu Anda. Tapi en itu konjugasinya sama dengan konjugasi E. Karena itu dimasukkan ke satu baris. Ya itu kan pilihannya cuma so. Sama Nesa. sama I. Nesi. Nizi, bener. Ada I di situ. Oke, jadi halo? Kok Nesi, Mas? Nizi karena huruf E masuk huruf Oh, mogos. Allah, ya Rob. Iya kan? Huruf E masuk huruf mogos. Oh, Allah. Berarti saya. Kalau dia masuk Mei, pakainya yang 3 kuning itu. Betul. Kalau yang mau pakai itu, oh, sih. Betul. Gampang kan? Iya. Oke, kalau pokoknya aku cari deh kata kerja lain. Gak banyak sih masalahnya kata kerja yang pakai ini. Iya. Eh, Semua ya, Mas ya. Jadinya perubahannya pakai semua yang di kolom ini. Nanti kalau indefinite, kolom yang satunya tadi kan. betul, betul. Jadi kalau umpamanya Rizal ya, kalau nes kita tetap aja dengan nes melihat. Tapi subjeknya kami. Kamu pilih yang mana? Ada kalau nes kan berarti dengan huruf Z. Iya kan? Iya. Berarti kamu pilih yang Z juga, Nesuk. Zuk atau Nezuk yang Oh iya. Bacanya ya, Bang. Nezuk gitu ya. betul. Nah, ngerti kan? Nah, kalau ada pertanyaan loh, di sini kan cuma ada Shuk sama huruf S sama huruf Z. Padahal ini grupnya adalah grup yang grup dengan akhiran S, dengan akhiran SZ sama akhiran Z. Kenapa di sini kita tidak bahas yang akhiran SZ? Karena akhiran SZ ini sangat tidak banyak atau hampir cuma satu kalau nggak salah ya, atau dua kata kerja yang masuk grup 2 dan berakhiran SZ. Jadi tidak benar-benar tidak sering kita gunakan, tidak sering kita temukan. Jadi kita hanya berkonsentrasi di kata kerja yang masuk grup kedua tapi berakhiran S atau Z. Jadi kalau Nez akhirannya Z, berarti kita pakai yang dalam kuning ini, yang di kuning-kuning ini, tapi yang either ZUK atau ZU-nya titik 2K. Tapi Nez, karena hurufnya E-nya itu huruf mogos, kita pakai yang suku kata yang mogos juga, yaitu pakai U titik 2. Kalau umpamanya Mira, huruf kata-katanya mosh, mencuci. Kalau katanya mencuci, subjeknya kami menjadi apa? Kami itu apa? Mi. Mencuci. Tunggu, tadi kan aku MOS ya, Mas ya. Dia pakai O, berarti dia pakai Mei. Berarti dia pakai yang mozuk, yang ada titiknya. Hah? Ulangi lagi Mira. Mosh, kamu analisa mosh nih, hurufnya Mei udah bener, oke. Karena Mei berarti kan pakai yang nggak ada titiknya. Betul, berarti huruf yang nggak ada titik. Oke. Sekarang kamu lihat huruf kata kerja mosh itu kalau berakhiran dengan huruf apa? S. Oke, berarti kamu juga cari suku kata konjugasi yang ber-S juga. Kamu sudah tahu tadi, mosh ini adalah punya huruf Me, O. Berarti kamu cari huruf suku kata yang mengandung huruf Me, yaitu U tanpa titik. Bagus. Pakai S. Jadinya moshuk. Aku tulis ya. Ini moshuk. Iya,
benar Mas. Nah, gitu ya. Sekarang coba satu lagi. Kalau kata kerjanya keresh, mencari. Keresh. Oke. Kami mencari Keresuk. kereshuk. Betul. Yang huruf U yang mana? Yang nggak ada titiknya. Yang nggak ada titiknya. Analisa lagi. Keresh. Ya, karena Keres yang ada titiknya. Yang ada titiknya. Ya. Keresuk. Oke. kereshuk. Iya, karena hurufnya semua, mogos semua. Betul. Nyampe ya sekarang. Sekarang kalau namanya diganti subjek. Subjeknya kalian. Most menjadi apa? Kalian itu Si. kok kereshatok yang ada S. Iya, betul. Jangan ragu-ragu. Keresuk. Iya. Kereshatok. Bentar. Mosha. Aku tadi ngomong keres apa ngomong Mosha? Aku lupa. Keres. Oh, Keres. bukan. Kamu analisa lagi keres. Kalau keresitek. Keresitek. Oh iya, karena dia bungkus. Iya. Aku nggak sampai kepelintir-pelintir otakku. Iya, soalnya pakai I ya. Oh ya. Kalau mosh, mencuci. Mos satu. Mosh satu. Bagus. Sekarang kalau kita ganti subjek, subjeknya mereka. Mosh. Mereka itu Nah, ik. Ayo. Muzak. Moshak. Bagus. Bagus, Mira. Sekarang Lisa, keresh. Subjeknya mereka. Keresik. Keresik. Nah, sebenarnya gampang kan? Oke, sekarang kalau keresh tapi subjeknya dia. Keres subjeknya dia kan uun. Keresi. Iya. Keresik. Bagus. Gimana? Mulai. Menarik, Mas. RDKS. RDKS menarik kan? Kita coba kalau yang ik ya. Itu yang ya agak jarang. Tadi kan soalnya kenapa jarang? Karena akhiran ika kalau biasanya itu akhirnya itu SZIK. Kebanyakan kata kerja I itu tuh berakhiran dengan SZIK. Sick. Contohnya all sick, S sick, I sick, X sick. Kan SSSSF kan kebanyakan. Dan kebanyakan dari kata kerja ini adalah kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak mempunyai objek. Contohnya kalau berbaring apa iya dengan objek kan enggak? Aku berbaring. Iya enggak? Kalau iya. Ya kan? Tempat ya. Kan nggak perlu objek kan? Contohnya lagi, all sick. Saya tidur. Apakah perlu objek? Enggak perlu. Iya kan? Banyak. Contohnya saya marah. Horoksik, saya marah. Apakah perlu objek? Enggak juga. Iya kan? Jadi kalau bahasa Hongaria bilang alsom gitu aja, udah aku tidur, udah bener berarti. Udah bener. Mas mau tanya, berarti kalau di sini aku marah nggak perlu pakai to be ya Mas? Kok to be sih? Oh ya kalau dalam ya aku juga dulu karena kalau marah kan dalam bahasa Inggris kan itu tidak dimasukkan kata kerja kan? Nominal. Tapi to jadi contohnya I am angry tidak kita butuh to be. Tapi dalam bahasa Hongaria ada dua kata yang merepresentasikan marah. Yang satu kata kerja, yang satu bukan. Yang satu kata kerja yaitu horoksik, marah. Yang satu lagi yang memerlukan to be yaitu nerges. Nerges pojok. Aku tulis ya. Nah, kenapa?
Hongaria itu semuanya itu satu kata kerja aja kalau dalam bahasa Hongaria itu satu kata kerja dalam bahasa lain dalam bahasa Hongaria itu banyak. Aku juga dulu marah. Kenapa harus ada banyak kata kerja? Kenapa harus ada banyak kata satu hal yang sama? Kalau kayak bahasa Jawa, Mbak, kan ada marah, ada ngamuk. Ngamuk, mangkel kan beda. Nah, betul. Iya, terjemahannya sama-sama marah itu. Tapi kan kalau jatuhnya grammarnya juga beda lagi gitu nggak sih? Iya. Nah itu. Cuma sebenarnya intinya sama. Aku marah, tapi kamu bisa bilang merges pojok atau dengan to be atau dengan kata kerja horoksom. Kamu bisa pilih yang mana. I see. Oh ya, benar. Artinya sih sama, marah dua-duanya. Merges pojok atau horoksik ya? Atau horoksom, kalau subjeknya saya ya. Som, oh iya. Kan? Kalian bisa milih, tapi kadang memang ada, tapi kalian jangan terjebak ya, terutama contohnya aku berbohong. Kira-kira itu berobjek atau tidak? Enggak. Rizal, setuju atau tidak? Enggak. Itu menurutmu berobjek atau tidak berobjek? Maksudku itu kata berbohong itu bisa mempunyai objek atau tidak bisa mempunyai objek? Kayak bisa deh, aku berbohong padamu gitu kan bisa. Tapi sebenarnya aku ngomong seperti ini karena sering ada orang yang contohnya aku berbohong tentang peristiwa itu. Aku berbohong tentang apa gitu ya. Nah, tentang ini banyak yang berpikir bahwa tentang sesuatu ini dikategorikan sebagai objek, padahal itu objek, tapi itu objek yang tidak langsung karena ada kata tentangnya, karena ada preposisinya. Nah, dalam bahasa Hongaria, jika sebuah objek itu ada preposisinya, maka itu masuk objek tidak pasti. Jadi, aku berbohong tentang mungkin aku berbohong tentang kondisiku. Aku berbohong tentang kondisiku. Nah, tentang kondisiku ini adalah objek kalimat. Tapi objek kalimat tidak pasti. Objek kalimat tidak langsung. Karena ada preposisinya, ada yang mendahuluinya. Nah, kalau ada konteks seperti ini dalam bahasa Hongaria itu masuk ke konjugasi indefinite, karena objeknya objek tidak langsung. Karena dalam bahasa Hongaria, objek tidak langsung itu juga ada cara mengatakannya, yaitu memberi tambahan sama dengan tentang. Jadi saya berbohong tentang sesuatu. Nah, jadi tentang sesuatu ini walaupun dia objek, tapi dia objek tidak langsung. Objek langsung contohnya saya makan apel, saya makan ayam, saya makan ikan. Nah, ikan ini objek langsung. Nah, ini kita analisa objek langsung ini masuk ke definite atau indefinite. Bisa dua. Tetapi kalau objek tidak langsung, yaitu objek yang menggunakan preposisi, contohnya aku berbicara tentang, objek ini objek tidak langsung, ini pasti langsung masuk ke indefinite. Oke, jadi kalau dalam bahasa lain itu cukup dikategorikan sebagai objek tidak langsung. Terus, tapi kalau dalam bahasa Hongaria, objek itu lebih detail pengategoriannya. Tapi kalau semua objek tidak langsung masuk ke kategori indefinite, semuanya. Dan contohnya kalau berbohong, hosudik. Berbohong itu hosudik. Kalau hosudik, aku bilang, aku berbohong. Kira-kira kalau subjeknya saya menjadi apa, Rizal? Saya berbohong. Kalau saya berbohong, hazudik kan jadi iknya hilang dulu jadi hazud. Terus, Jadi hazudom.
Oke. Ya. Oh, ada titiknya, ya kan, Mas? Hozud. Bukan. Hozud. Hazudom om yang biasa. Aha. Oh yang biasa. Ya, ya, ya. Oke, sekarang kata kerja yang case yang lain. Aku tidak apa namanya? Tidak ingat banyak. Aku coba lihat contekanku ya. Sorry. Banyak kata kerja case yang terik itu mematahkan atau memecahkan. Terik. Kalau dia memecahkan jadi apa? Terik, memecahkan, berarti dia masuk yang ketiga. Terik. Subjeknya dia. Dia kan U kan, Mas? Oh. Kan berarti masuk kata kerja yang ketiga kan ya? Betul. Teri aja berarti. Teri aja, teri. Oh ya, berarti kata ter ya? Gimana? Kan terik, terus ikannya hilang, berarti tinggal ter. Karena dia pakainya mogos, berarti teri. Iya, betul. Sekarang kalau subjeknya kamu. Subjeknya kamu. Teret. Sebenarnya bukan tapi Teret. Teret. Tapi bukan juga, karena kamu lihat, terik itu komposisinya apa? Huruf vokalnya huruf vokal apa? I. Bukan. Coba kamu aku chat ya. Aku tulis di chat. Oh, iya. Terik. Huruf vokalnya apa aja? Oh, T-O-R-I. Oh, tulisannya gitu. O dan I. Huruf O-nya O biasa atau O.2? O.2. Masa ditulis. Terus kalau subjeknya kamu, berarti kamu, berarti dia pakai terot. Bukan te. Pengucapnya bukan tapi teret. O-nya yang mana? O titik. Nangis. Riza setuju? Setuju, Mas. Oke, sekarang udah benar ya. Kalau kami, Rizal, kamu pakai yang mana? Masih ter ya. Masih ter. Kalau teriuk bacanya gimana sih itu? Teriuk ya. Teriuk. Oke, jadi kalau menjadi teriuk yang ada titiknya. Betul. Jadi menjadi teriuk. Oke. Sekarang, Mira, kamu siap? Iya, Mas. Kalau subjeknya ti menjadi? Subjeknya ti menjadi teriatok. Kenapa? Tuh sebentar. Kamu analisa lagi. Huruf teritek. Bagus. Udah tahu ya kenapa ya? Iya, Mas. Oke. Rizal, yang terakhir. Kalau berarti jadi oke. Ter menjadi? Ter ya. Ternya menjadi
Terik. Terik. Betul. Jadi untuk subjek mereka, jika itu adalah kata kerjanya kata kerja ik, maka hanya simple menggunakan bentuk asli dari kata kerjanya. Jadi terik, jika subjeknya ik, maka kita gunakan saja terik. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Justru berubahnya kalau subjeknya atau dia, atau atau Anda. Malah justru kita hilangkan ikannya, kita tambahin huruf i. Tapi kalau subjeknya mereka malah justru kita gunakan seperti huruf aslinya, berbeda dari yang konjugasi indefinite. Konjugasi indefinite justru jika subjeknya dia atau Anda, kita gunakan huruf aslinya. Tetapi jika subjeknya jika konjugasi definite, kita menyimpannya, kita mengkonjugasikan saat subjeknya adalah kita simpan atau kita gunakan seperti bentuk aslinya jika subjeknya jadi agak kebolak-balik. Kalau kalau logika aku agak kebalik kalau umpamanya memikirkan kapan kita harus mengkonjugasikan dan kapan kita harus menggunakan seperti aslinya. Sampai di sini nyantol ya semoga. Mas. Ya. Untuk yang grup keempat, sebenarnya kamu bisa lihat di slide-nya, lebih gampang sebenarnya, karena kata kerja grup keempat, yang subgrup yang pertama, A, atau yang Leni, Yoni, Meni, tidak ada konjugasinya. Wah, kalian libur. Kenapa? Karena kan tidak mungkin kan kamu memberikan objek dengan kata kerja datang, atau Yoni, pergi, atau Meni, menjadi atau Leni, kan tidak perlu objek kan di situ. Kamu pergi ya kamu pergi saja, kamu datang ya kamu datang saja, nggak perlu objek. Iya nggak? Iya mas. Iya kan? Bener-bener. Iya kan? Kenapa di sini konjugasinya kosong? Karena memang kalau kamu bilang aku pergi, ya aku pergi aja, nggak ada aku pergi ayam kan nggak mungkin, aku pergi apel kan nggak mungkin. Aku datang apel, aku datang ayam kan nggak mungkin. Karena kata kerja Yoni dan Neni dan Leni itu adalah kata kerja yang tidak berobjek atau intransitif. Nah, sekarang kalau yang lainnya yang masuk yang ke grup subkategori yang kedua, yang B, yang ada 6 kata kerja, yaitu Beni, ini, Eni, Teni, Vini, Vini. Nah, ini kalian hafalkan. Tapi pada prinsipnya sama. Yang di sini ada contohnya saja. Nanti aku ada slide khusus daftarnya, walaupun tidak semua. Kalian bisa hafalkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada semua konjugasi yang 6 tadi, huruf 6 kata kerja. Jadi Beni, Eni, Teni, Vini, ini sudah aku bikin konjugasinya. Kalian coba lihat, nanti aku kasih lihat. Nanti kalian yang kalian kerjakan hanya menghafalkan saja. Oke. Sampai di sini gimana? 3 jam kita, tapi apa sih intinya kalian paham? Ya, aku paham sih, Mas. Alhamdulillah paham ya, alhamdulillah. Kayaknya bahasa Majuan ini lebih cepat dipelajari kalau dipakai ngomong daripada dipakai nulis ya. Betul. Betul sekali. Sebenarnya kalau kamu pakai sih Mas, kalau tulis jadi lebih gampang. Gimana? Semua bahasa kayaknya kalau praktis jadi Lebih gampang. Tapi mau itu kan harus tahu istilahnya, at least dasarnya dulu lah gitu. Iya. Nah, intinya kalian tahu dasarnya, sekalian latih. Gitu. Ini
Yang ini tuh yang konjugasi subkategori yang C, yaitu yang pakai kalau diubah ke bentuk infinitifnya menjadi dramatis, yaitu allsig menjadi alludni, fexig menjadi fekutni. Kan masih ingat subkategori yang ketiga? Nah, yang ini yang C, udni, aludni, fekutni. Nah, ini adalah kata kerja yang subkategori ketiga. Dan kalian bisa lihat bahwa untuk fekutni tidak ada konjugasinya. Ini kosong, coret fekutni. Karena kalau kamu bilang aku berbaring, ya aku berbaring saja, nggak ada objek. Tapi also ini bisa jadi ada objeknya. Tapi bukan di sini diberikan tanda bintang karena kata kerja allsig itu bisa jadi objeknya, bisa mempunyai objek. Aneh nggak? Bisa mempunyai objek, kan tidur, Mas. Terus, Mira, gimana? Aneh nggak? Tidur kok bisa ada objeknya? Halo, Mira? Kayaknya ke kamar mandi dia atau kamar mandi ya, sama aku sih ke kamar mandi. Jadi contohnya, halo, ya. Jadi kenapa also ini masuk ke kategori? Kenapa also ini juga jika dimasukkan ke dalam konjugasi yang definite juga? Karena ada kalanya kata kerja yang kita pikir tidak berobjek bisa mempunyai objek. Caranya bagaimana? Karena ada tambahan prefix. Contohnya ya, tapi ini masih terlalu jauh. Tapi yang penting kamu tahu bahwa nantinya akan ada kasus seperti ini. Allsig menjadi, sekarang aku salah. Ups, aku terus di chat. Allsig. Allsig ini kata kerja akar kata kerjanya adalah allsig gitu. Tapi mendapat tambahan prefix ki. Ki allsig itu artinya aku menidurkan diriku sendiri. Aku mengistirahatkan diriku. Nah, di sini kan diriku kan objek kan berarti. Nah, nah juga berarti aku menidurkan anakku gitu ya. Nah, tapi sayangnya tapi kalau aku punya itu ya, tapi sayangnya si allsig ini hanya bisa di objeknya adalah kita sendiri. Kita tidak mengobjekkan orang lain. Jadi aku menidurkan anakku gitu ya. Nah, itu kan anakku ini itu objek, tapi kata kerjanya kita tidak bisa pakai kata kerja ki allsig. Allsig ini hanya untuk objek yang diriku sendiri. Makanya kamu menidurkan dirimu sendiri. Kamu pakai kata kerja ki allsig. Kami menidurkan diri kami sendiri. Kita menggunakan ki allsig. Jadi tergantung. Jadi nantinya dalam bahasa Hongaria nanti kalian akan bertemu dengan banyak sekali kata kerja yang mendapat awalan prefix yang maknanya totally different sama akar kata kerjanya. Itu surprise-nya, tapi buat nanti ya. Tapi intinya kenapa sekarang kalian juga melihat kata kerja allsig yang masuk kategori definite karena nantinya akan ada prefix yang akan membuat akar kata kerja itu berubah, yang awalnya merupakan kata kerja yang tidak mungkin berobjek menjadi berobjek. Gitu. Rizal, nangkep ya? Nangkep, Mas. Oh, jadi tapi ini nggak perlu kamu pikirkan terlalu dalam. Kamu pikirkan saja yang pertama tadi, kata konjugasi yang ini, konjugasi indefinite 1, 2, 3,
Terus yang keempat, konjugasi definite 1, 2, 3. Itu saja. Yang keempat kamu hafalkan. Itu saja. Oke. Sudah cukup jelas ya konjugasi. Jadi nanti hari Jumat sudah lancar. Insya Allah bisa. Lebih bisa ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau kamu mau mengkonjugasikan, kamu lihat kembali tabel konjugasi ini. Terima kasih. Selamat berakhir you hate it. Siap, Stok. Yes. Ya. Halo.